Iya, oke, oke, sebagai sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis 24 Oktober 2024 ya. IHSG terpantau, tadi kalau nggak salah turun ya. Ya oke, lumayan dalam ya, biasa lah ya. Ya, hari ini gue pengen bahas laporan keuangan BCA Q3 2024 BCA, terus TAB G ya, TABG ya, atau gimana nyebutnya, Hatam, TM, sama Unilever dan BCA ya. Ya, ini selama juga lo yang pegang UNTR dan auto ya, nggak salah ALI juga gitu ya. Lo udah terima dividen, udah masuk rekeningnya, John. Ya, jadi udah bisa buat average-average tuh saham-saham ya lumayan. Besok juga ekstra cair ya. Pelan tapi pasti, John ya. Warren Buffett tekniknya begini doang. Invest lagi yang ternyata hasilnya selama 30 tahun lebih dia selalu ngebit ngalahin SP Gope. Tekniknya begitu doang. Ya sebenarnya tambah satu lagi ya, lu harus tahu harga wajar John ya, harga waras. Lu jangan beli emiten berdividen tapi harganya kemahalan juga, salah juga. Yang penting di harganya, kalau lu beli di harganya kecil kemungkinan ya kecil kemungkinan untuk fail lah, bukan nggak mungkin lah. Ya oke, ya caranya begitu doang. Warren Buffett bisa ngalahin SP 500. Ya banyak orang pakai cara ribet, kelihatan canggih, cara-caranya kelihatan canggih, dedet canggih. Ternyata ngalahin IHSG aja nggak bisa 5 10 tahun. Serius John ya. Pakai cara udah loncat sana, loncat sini, udah pakai segala macam cara. Ternyata ketika diukur 5 10 tahun gitu loh, ternyata kalah lawan IHSG. IHSG padahal indeks nggak ada dividennya gitu loh. Lu cuman grafiknya doang, dividennya nggak dihitung. Berarti lu udah pasti kalah sama orang yang rata-rata pegang saham di IHSG. Ya dia yang berdividen. Kalau dihitung sama dividennya lu kalah telak. Udah pas dalam jangka waktu panjang ya. Gorengan tuh kelihatan kelihatan kayak cuan kalau kalau periode waktu lu 3 bulan, 6 bulan ya mungkin kelihatan lo kayak kayak atau setahun ya kelihatan kayak cuan. Tapi coba diukur 5 5 10 tahun. Lu tarik bener nggak deh bisa cuan konsisten di 5 10 tahun itu. Ya. Oke. Ya yang pertama kita akan bahas BCA ya John ya. BCA nggak perlu gua iniin lagi ya. Dia udah bagi dividen dari IPO, nggak pernah bolong. Ya nggak pernah bolong, jadi lu nggak perlu ragu. Hmm. Terus kalau lu lihat ya BCA nih mana? Ini gue cukup salut ya di tengah lagi deflasi gini, dia bisa mencetak laba tertinggi. Ini selama 4 tahun laba tertinggi loh. Ya, berarti berpotensi BCA di Q4 nih tembus IPS 444. Ya, ya di berarti kalau tahun lalu 395 terjadi ini BCA hebat juga ya. Berpotensi tembus 395 berarti naik 12% ya. Iya, ini kinerja yang ngeri ya kalau menurut gua. Soalnya kondisi marketnya lagi, sorry, Indonesia kita ini lagi tahun ini tuh cenderung sedikit deflasi dibandingkan tahun lalu. Ya, jadi dia bisa naikin 12% laba hebat menurut gua. Ya. Nah, em, terus harga ya oke dia bagi dividen 2 kali setahun ya BCA. Total itu sekarang dia udah mulai bagi, sorry, 70% ya. Ya kira-kira tahun depan di total itu 444 dikali 70% ya dividennya 310 ya. Ya di harga sekarang lo dapet yield. Iya memang BCA harganya udah PBV 4 atau 5 ya. Jadi lo pasti dapet yieldnya kecil lah. 310 dibagi 10.700 ya. Ya 2,8% udah paling mentoknya gitu. Ya. Tapi biasanya capital gainnya dia dapatnya gede ya. Tapi dividennya kecil. Dia bukan baginya kecil ya, Johnnya memang harganya dihargai oleh investor tuh mahal. Investor rela hargain dia sampai 10.000. Sebenarnya di harga warasnya untuk saham BCA sih sebenarnya kan 310 ya. Kali 10 aja dan sampai 6.200. Sebenarnya kalau dari hitungan gue sih di atas ini dia mahal sebenarnya.
Ya tapi karena orang merasa BCA itu worth it ditangani secara profesional ya nggak masalah mereka beli 10.000. Karena mereka percaya setiap tahun labanya naik ya. Selama labanya setiap tahun naik ya nggak masalah beli 10.000. Karena mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi udah jadi 15.000. Nggak masalah cuma dapat 2,8% cashnya. Nggak masalah. Ya. Ya jadi tergantung ya terserah yang penting lo tahu resikonya aja John. Kalau gue ya nggak masalah juga lo beli BCA 10.000 juga. Ya, tapi kalau buat kau mendang mending nggak ya gue masih choose-nya BRI atau Mandiri yang cashnya masih belum se-PBV-nya belum segede BCA gitu. Tapi nggak salah lo beli BCA pun nggak salah gue bilang. Ya, kalau BRI kan bisa lo yield-nya 6% gitu sama Mandiri. Gimana 6% ininya cashnya. Soalnya gini juga John, lo beli beras tuh pakai dividen, bukan pakai capital gain, bukan pakai floating gain John. Lo beli beras. Ya, jadi kalau misalnya lu taruh 100, lu punya 100 juta, sekarang kalau masuk di BCA lu beli di harga sekarang ya lu dapatnya 2,8 juta dividen lo betul ya? Betul nggak sih? Iya betul. Ya. Tapi kalau lu masuk di BRI baru 100 juta atau BMRI lu dapat cashnya 6 juta. Cashbacknya istilahnya dividennya. Lu pilih mana ya terserah. Ya kan ya kenapa ada orang punya BCA ya karena kan banyak orang yang super kaya gitu kan ya. Ya mungkin dia nggak masalah 2,8% yang penting itu gua naik. Floating gain gue ya nggak masalah karena 2,8% pun kalau dia taruh 5M juga gede bisa beli beras banyak gitu ya. Nah kalau buat kamu menang mending kayak gue ya umi BRI Mandiri harganya masih PBV-nya nggak segitu gitu loh. Terserah tapi nggak jadi nggak salah ya John ya. Jadi BCA oke. Tapi hebat nih John ya bisa naikin 12%. Jadi kalau nanti di 2000 ini kan udah ganti rejim nih John. Ya mau dia kebijakannya gimana gue kurang tahu. Tapi kan yang jelas dia 2025 kan defisit anggarannya 700 ya triliun ya. Harusnya sih meningkat ke perbankan ya. Harusnya. Dilihat aja tahun depan. Ya, semoga minimal bisa naik 15-20% perbankan ya. Ya berarti logikanya saham lo bakal naik 20% tahun depan. Kalau memang tahun depan naik 20%. Kan seperti itu 2025. Ya itu ya John untuk BCA. Ya, jadi termasuk hebat ya menurut gua. Di tengah kondisi deflasi gini dia bisa naikin segitu. Sekarang kita masuk tab G. Ya ini yang udah beggar lu yang dapat dapat 400 kemarin tahu-tahu udah beggar aja gitu kan. Udah beggar gitu. Apalagi kemarin dia pernah bagi dividen 91 nih 112% gitu ya. Tapi inget John, nggak mungkin dia bagi lagi 112%. Jadi paling bantar prediksi gue bagi 40%. Paling bantar gitu ya 45 lah kalau kita ingat ya. Paling bantar menurut gue. Ada orang yang gini-gini masih nggak mau ngerti John. Dia pikir nanti bakal bagi 112% lagi. Ada John, nggak mau pokoknya nggak mau ngerti dah. Nggak ngerti gue, nggak mau ngerti gitu loh, nggak mau belajar. Ya, oke. Memang kalau oke tab G ini DIR-nya cuma 30% ya. DIR-nya utangnya itu kecil 30% dan ini lo lihat dia dapat 33 ya. Termasuk gede banget ya John dibanding tahun lalu. Memang dia belum bisa ngalahin puncak di tahun 2020. Ya waktu itu harga sawit lagi gila-gilaan ini puncaknya nih. Ya, tapi ini pun termasuk hebat ya bisa dapat 33. Jadi kemungkinan dia IPS tembus nanti tembus 109 ya. Nah, harga waras oke ya. TAPG ini belakangan semenjak IPO memang rutin bagi dividen yang nggak pernah bolong. Ya itu katanya ini juga dari grup Astra dulunya. Begini, oke. Tapi tetap John, seemiten sebagus apapun itu ada namanya harga waras John. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin. Ya, yang bilang nggak ada itu adalah pemain gorengan yang terus-menerus nyebarin itu tujuannya untuk membodohi retail sebanyak-banyaknya ya supaya mereka main gorengan supaya si bandarnya bisa tuker barang pakai duit lu ngibul-ngibulin retail lucu dan belagu gitu lugu kan itu tujuannya ya supaya lu percaya bahwa saham itu digerakkan hanya ditentukan oleh bandar gitu supaya lu percaya itu harus ditanam dulu ya nggak mindset seperti itu ya
Sehingga lu percaya bahwa lu tanpa bandar, tanpa papa bandar, lu tidak bisa cuan di bursa ini. Padahal enggak. Lu ngendok aja nggak ikut mainan mereka, lu bisa cuan kok tetap dapat dividen. Bisa. Ya. Jadi ya, ya oke. Nah, dia karena 109 ya, John ya. Kalau dari Benjamin Graham punya cara, lu kali 10 aja, lu udah dapat angkanya. Ya, tab G sebagus-bagusnya dia juga ya. Berarti harga warasnya adalah di 109 kali 10 ya, 1090. Nah, berarti ini udah mau deket-deket pucuk, John. Ya. Tapi coba kita hitung dividen. Dividennya paling kita harus bersiap kemungkinan terburuk ya. Oke, 43% ya coba. Ya 45 lah coba. Ya. 109 kali 45% itu paling bantar dia bagi tahun depan menurut gua segitu kan nggak mungkin orang bagi 100% terus. Ya, paling bantar tuh dia bagi 49 John ya. 49 kalau di harga sekarang lo dapet yield 5,3% tuh John ya. Jadi harga warasnya ya di harga sekarang 400 kali 10 dan kali 20 ya berarti 980. Nah, ya ini berarti udah dekat ujung ya John, udah dekat ujung. Ya, nah tujuan gua ngasih ini ada harga supaya ini adalah manajemen resiko lu. Lu tahu nih barang nih kira-kira range-nya di segini. Nah, kalau gua beli di 980 gua berharap jadi 1500 gitu. Kemungkinannya udah makin kecil, John. Dan lu udah resiko lu udah semakin besar gitu loh. Ya. Wah, John, tapi lihat dong brand PTRO ya. Ani ya. John, coba ini gue nanya dulu nih. Itu yang emiten yang lo sebut tadi PTRO, Pani, brand itu semua ada bandarnya. Itu lu gue tanya ya, gue yakin itu adalah harga yang tidak terbentuk secara natural, yang terbentuknya tidak secara natural. Ya, lu harus bedakan ada emiten mana yang terbentuknya secara natural, mana yang tidak terbentuk secara natural. Kalau lu dua ini aja nggak bisa bedain, ya udah. Kalau lu sering nyangkut ya udah, itulah penyebabnya. Udah, lu nggak bisa bedain. Ya, jadi kalau lu berharap misalnya kayak TAPG penunggunya nggak ada, ya, lu berharap lu beli 910 dia naik jadi 2000. Siapa ya gue bukan nggak mungkin ada bandar masuk tiba-tiba ya, tapi kan kecil peluangnya. Jadi lu harus antisipasi dulu pergerakan secara naturalnya adalah di sini. Nah, gitu loh. Jadi lu tidak asal nafsu doang gitu loh. Ya, kebanyakan orang boncos kan gitu kan. Ya boncos di mana tuh? Di Karwe, ya terus boncos di pucuk-pucuk apalagi tuh Arto. eh. Karena ketika Arto di 18.000 orang yang beli merasa bisa Arto ke 30.000. Wah, udah. Kalau lu terus modelnya masih begitu ya, John, lu pasti kebantai. Tunggu waktu aja. Ya, kalau gue safety dulu lah. Nah, jadi di sini ya, John ya. Ini harga sebagus-bagusnya tabgi sekarang masih di range segi. Ya, kira-kira di sinilah. Semakin lu dapat di harga bawah, lu semakin enak. Makanya waktu tabgi di 400-an ya, itulah momennya gitu loh. Ya, lu agak telatnya. Sempet kan 400 waktu itu kan dulu ya. Pokoknya sempet lah 400 berapa gitu loh tabgi ya. Ya, oke, udah hampir bigger. Nah, itu untuk tabgi ya, John. Jadi bagus, tapi ya kalau lu beli sekarang dapat 4%-nya. Lu yang dapat di 400 ya, yang gope ya, lu senang-senang aja ya, yieldnya 9%-an. Oke, oke, next gua akan bahas Hatam ya. Hmm, Hatam ini dia belum lama IPO, dia sebenarnya rutin bagi dividennya. Kalau lu lihat labanya sih, nih, emang ini 18 ya, tapi kalau di total kemungkinan 99. Ya tembusnya 24 ya IPS. Nah, tetap John, gue bilang dia Hatam nih diarnya kecil cuma 30%. Ya diarnya cuma 30%, ya betul memang bagus.
Tapi ingat dia cuman bagi, nah ini harus ingat DPR-nya cuman 20%. Ya, DPR-nya cuman 20%. Kalau nanti dia bagi PS 24 dia paling bantar bagi dividen 20%. Ya, maka 24 kali 20% ya berarti bagi dividennya paling bantar ya RP5 lah, John. Ya, RP5. Kalau lu beli di harga sekarang, ya lu simpulkan aja sendiri. Misalnya saham Hatam itu kan. 5 dibagi 284 lu cuma dapet yield 1,7 ya, 1,7%, John. Nah, berarti kan meskipun dia secara fundamental bagus, tapi dividen yang lo terima tuh kalau di harga sekarang menurut gua tidak worth it. Berarti harga wajarnya kalau dia cuma 5 ya berarti kali 10 dan kali 20. Di sini di atas cepet mahal. Berarti kalau lu ya 284 menurut gua pribadi ini ya termasuk mahal menurut gua. Ya kalau lu dapatnya di 50 atau cepet ya bagus. Itu jadi bagus gitu loh. Jadi emiten tuh ada harga warasnya, John. Nggak bisa, nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Sebagus apapun barang ada harga warasnya. Emas itu bagus kan? Bagus ya, barang bagus. Tapi dia ada warasnya sekarang berapa sih? 1,3 ya, 1,2 ya. Ya mungkin segitu ya misalnya. 1,2 atau 1,3. Nggak mungkin lo sekarang jual emas di 1,9 juta per gram. Meskipun emas itu baru nggak mungkin. Ya, lo beli kemahalan gitu loh. Nah, itu juga saham juga ada sama. Ya, kalau lo beli di rank segini menurut gua resikonya lebih gede. Meskipun dia barangnya bagus gitu. Ya. Secara produk bagus. Nah, banyak orang kejebak ya. Oke, ini untuk Hatam segini ya. Nah, demikian juga itulah yang terjadi di orang dia yang beli Unilever. Produknya bagus di mana-mana gitu kan. Orang tahu. Orang siapa sih yang nggak tahu Pepsodent, ya, gitu-gitu tahu. Tapi kebanyakan dulu orang investor itu kebanyakan ya tidak memperhatikan harga waras gitu loh. Asal yang penting produknya kelihatan aja. Ya, itu John. Ya, jadi oke, sekarang kalau ya oke kita Hatam mudah ya. Jadi Hatam ini ya pelayaran gitu ya. Tapi bagus tapi ya harganya menurut gua untuk dividen yang dia cuman kasih 20% menurut gua worth it-nya di sini. Gua nggak akan beli kalau di atas 100 resiko apalagi 284 gitu loh. Nah, demikian juga kayak Unilever ya. Hari ini malah ngedrop banget tuh 14. Ya makanya dia langsung turun jauh kan. 8%. Dia kalah saing atau gimana? Tapi gini John, oke. Dia kan pucuknya itu dia ada di bentar ya, Unilever. Nah, orang itu kena pucuk waktu di sini ya. Sinilah. 11.000 ya. Ya, ada orang yang beli 11.000 di 2018. Kedeteksi nggak? Sebenarnya kedeteksi, Jo. Kedeteksi. Ya, waktu di sini-sini sebenarnya udah kedeteksi kok. IPS-nya dia itu cuman sini nggak kelihatan ya. Pokoknya nggak beda jauh sama ini kalau gua nggak salah 200-an. Kalau dia bagi semua pun ya 200 bagi semua kan berarti dividen 200 kali 10 dan 20 aja gitu ya. Kalau di IPS 200, maka lo tahu harga warasnya Unilever 2.000 sampai 4.000. Kita bicara balik flashback kalau lu di tahun ini. Nah, tapi kenapa banyak orang hantam, hantam, hantam terus? Karena banyak orang nggak memperdulikan harga ini. Ini adalah resiko loh. Ini harga di mana sebuah emiten kita bisa katakan waras loh. Ya, kalau udah di atas itu, ya misalnya gini, kalau emiten lo dapat udah jelas di atas 4.000 tuh mahal gitu ya. Dan lo masih ngotot beli di 11.000 ya udah. Ya, ya margin lo udah terlalu jauh, John. Margin
resiko lu udah terlalu jauh menurut gua. Nah, kayak gitu sih, John. Kalau menurut gua ya. Udah bisa kelihatannya kelihatannya demikian sama kayak tadi Hatam ini gua udah kelihatan kan. Udah kelihatan belum tadi Hatam? Udah kelihatan ya. Tapi waktu naik, masalahnya gini John, kebanyakan orang ketika lagi naik nggak percaya. Kita bilangin nggak percaya. Kayak brand sekarang lu bilangin nggak percaya. Oh tapi naik tuh John, yo itu kayak PTRU naik lagi tuh John. Nah, ya, ya silahkan lo masuk, resiko tanggung sendiri, betul nggak? Resiko tanggung sendiri. Kalau dia robo, terus gitu ya, kayak Arto robo tuh ya udah itulah resiko lo. Arto parah banget ya, nggak ada dividennya, parah ya. Kalau Unilever masih ada lah. Arto kan nggak ada dividennya sama sekali. Nah itu John. Ya, kelihatannya. Kalau Unilever nih DR-nya gede ya, DR-nya itu 300% DR-nya. Jadi utangnya memang gede ya. Jadi gue juga ya oke deflasi tapi dia gua rasa ini bukan karena faktor deflasi ya. Jadi kayaknya kalah saing ya, feeling gua. Ya karena mungkin produknya ya oke oke oke. Oke, sebenarnya ada koneksi ya. Unilever kan sebenarnya termasuk produknya mahal loh. Dibandingkan kompetitor ya dia paling mahal ya. Ya. Nah, di tengah kondisi lagi deflasi, ya. Misalnya ini contoh aja nih, contoh. Lu mau beli odol, lu lagi susah gitu kan. Lu lagi susah mau beli odol. Lu pas-pasan nih karena deflasi kan. Lu lebih pilih beli odolnya Pepsodent apa Ciptaden ya? Lu pasti beli Ciptaden punya kan, yang lebih murah, betul ya? Nah itu masuk akal John. Kalau menurut gue masuk akal. Ya misalnya kecap dia kecap bango. Lu nggak percaya nih ya? Lu nggak percaya lu ke entah lo ke Alfamart atau ke tempat belanja. Lu kalau beli kecap belanja lo tuh ini ada kecap bango punyanya Unilever. Sampingnya ada kecap ABC, harganya pasti di bawah. Bango pasti paling mahal. Si sedap, si Wings Food dia bikin kecap sedap. Kecap sedap, tahu gak lo? Itu harganya paling murah. Nah, saat orang lagi belanja, Joni, lagi posisi deflasi gitu kan, pas-pasan duitnya dia. Gue tanya, ketika dia lihat tiga kecap itu, dia beli yang mana? Dia beli yang paling murah. Wajar, jadi wajar kalau di kondisi lagi deflasi dia tambah. Kalau itu sudut pandang gue, ya sudut pandang gue. Wajar kalau tiba-tiba jadi begini. Ya Unilever, ya mungkin bisa ketolong kalau nanti di presiden baru ini dia tidak menaikkan pajak gitu ya, menurunkan cenderung dan daya beli makin menguat ketolong. Ya minimal balik-balik ke sini ketolong ya. Kalau menurut gua. Ya tapi kalau modelnya masih pajak diperbesar, pungutan diperbesar ya ya lu udah tahu lah John endingnya. Ya, udah tahu endingnya mau bercerita kan. Ah ini juga hampir seburuk di sini ya 16 ini. Oke, nah harga warasnya untuk saat ini kalau dia bagi semua dividennya pun dia paling dapat 105 ya. Untuk Unilever ya harga warasnya untuk saat ini kali 10 aja 1050 dan kali 20 2100. Ya di atas 2100-nya ini udah deket-deket ya kalau lo berani kalau mau nunggu turun lagi 1800 ya mungkin nggak ya mungkin mungkin aja gitu kan. Nah itu John ya jadi hati-hati John ya beli barang sebagus apapun jangan kemahalan jangan ya selama lo beli nggak kemahalan harusnya kecil kemungkinan lo kesangkut cukup di dalam gitu. Sumpahnya lagi nyangkut pun kalau lo nggak beli kemahalan kan lo dapat dealnya paling nggak 7 8 9 10% ya. Lo dapat dividennya terasa gitu. Terasa ya worth it gitu loh. Nah itu sih. Ya jadi gue rasa gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.